Ya, Olta dan Mbak Daya ya. Coba sekarang versi Olta dulu ya. Awal mula jatuh cinta itu gimana? Jadi waktu itu kan memang saya kerja di sebuah toko buku lah di daerah Kebayoran Lama. Nah terus pada saat itu ceritanya kan toko buku itu pindah lokasi yang tadinya di depan Mall Gandaria City, jadi berpindah ke dekat pasar Kebayoran Lama. Kebetulan sama bos saya dipindah terlebih dulu ke situ gitu. Ya mungkin ini qadarullah-nya Allah lah yang akan menunjukkan sesuatu gitu. Saat 2 minggu di situ tidak ada cerita apapun, seperti biasa saya sebagai pekerja toko lah seperti itu. Dan pada saat lagi seminggu kemudian ada ternyata di situ ada sebuah organisasi yang memang salah satunya beliau menjadi pengurus. Nah seminggu sekali beliau selalu ada rapat dengan teman-temannya. Di minggu keempatnya Di lantai atas? Di lantai atas, saya di lantai bawah. Terus? Di minggu keempatnya istri saya kan mau nyebrang. Karena naik angkot dari arah Cipulir ITC kan. Jadi nyebrang, saya lihat ke seberang dalam hati saya bilang seperti ini istri saya loh gitu. Nah bisa langsung dek gitu? Betul seperti itu. Jadi di antara rame-rame orang ini? Betul, rame-rame orang dan banyak angkot juga kan. Tapi gitu. sebenarnya sebelumnya sudah lihat kan, saling lihat? Belum. Oh? Cuman hanya kalaupun lewat pun kan kami jaga pandangan. Ada perhatian iya, gitu ya? Jaga pandangan juga. Jadi tidak terpikir beliau siapa dan nggak kenal sama terus sekali. Terus hari itu? Di seminggu kemudian itu ternyata muncullah seperti itu dan saya abaikan. Jadi khawatir ini hanya setan aja lagi lewat lah gitu ya. Nah seminggu kemudian beliau rapat lagi kan. Muncul lagi ungkapan seperti itu lagi. Akhirnya malam harinya saya berusaha untuk coba istikharah dulu lah. Ya Allah kalau memang ternyata beliau jadi pendamping saya, walaupun mungkin saya masih muda, secara mental sudah siap untuk menikah, jodohkan dengan saya ya Allah. Tapi kalau memang enggak, jauhkan gitu. Karena pada saat itu saya berprinsip siapapun jodoh saya itu yang terbaik dari Allah. Gitu. Oke, terus apa yang terjadi kemudian? Dan akhirnya saya cerita ke sahabat beliau dan saya nggak tahu ternyata sahabatnya beliau gitu. Awalnya cerita, oh ya nggak apa-apa bagus dong gitu kan. Itu cerita apa ini? Saya cerita tentang yang tadi jatuh cinta, yang pengen muncul ungkapan seperti dalam hati. Akhirnya sahabat beliau mengajak untuk yaudah serius yuk gitu. Nah akhirnya kita sama-sama disampaikanlah ke guru ngaji kami masing-masing dengan biodata karena kami dengan biodata tukerannya gitu dan kita siapkan biodata. Beliau nggak tahu sama sekali kalau saya yang bakal meminta beliau jadi istri gitu. Sudah disampaikanlah kami sama-sama menerima biodatanya. Kalau saya kan memang yang meminta jadi saya nggak kaget ya dengan foto beliau gitu dengan data yang sudah di tangan. Tapi beliau kagetnya luar biasa katanya gitu sih. Pada saat itu sekarang versi Mbak Daya. Gimana? Ya waktu saya dibilang sih gini sama teman saya, Mbak Daya jangan terima biodata dulu ya, ada dari saya nih nanti gitu kan ya. Udah gitu nanti diserahkan sama guru ngaji gitu. Nah saya kan ngaji tuh, pas ngaji Daya sini nih gitu kan nggak boleh ketahuan ya sama teman-teman gitu. Apa Bu gitu, sini mau ini enggak gitu, apa gitu. Nih ada biodata gitu. Kalau biodata itu kan kalau bagi kita kan suatu ini bagai kebanggaan ya, seneng gitu ya. Apalagi saya 35 belum itu gitu ya, belum nikah. Akhirnya saya pas lihat biodatanya, saya jerit teriak kencang banget. Kenapa? Sampai itu ini 176 tingginya, usianya 84 kan tahunnya gitu, 22. Nggak salah nih Bu, saya gitu kan. Enggak Daya ini aja istiharo aja kata gitu kan. Apa komentar keluarga? Bener nih dia demen mak lu kalau tahu ya gitu kan ya. Ya tahu Bang gitu, kayaknya sih itu udah lagi diprosesnya gitu. Ya udah kalau lo mau ya silakan gitu, nggak apa-apa. Umur nggak masalah? Nggak jadi masalah gitu. Nah sekarang saya mau tahu dari pihak keluarga Olta. Pertama usia 22 tahun ya. Ini kan nggak lumrah juga, apalagi tinggal di kota besar. Kalau di desa itu biasa ya. Nah Olta, ketika kamu menyampaikan keinginan menikah, bagaimana reaksi orang tua? Ya, jadi pada saat setelah diterima biodata dari beliau, saya pulang kampung kan, izin pulang kampung. Kampungmu di mana? Di Purwokerto. Orang apa Korakapenak? Orang apa Korakapenak? Kita satu kampung. Siap.
Oke, terus? Ya, jadi saya tunjukin foto dan biodatanya, dibaca sama bapak dan ibu. Bapak ibu membaca, terus kemudian ibu cuma bertanya sama bapak, ini yakin bahasa Indonesianya, ini yakin kamu mau dengan yang lebih dewasa gitu kan. Kok bedanya cuma setahun sama kakakmu. Kebetulan kakak saya yang pertama, mbak saya itu di bawah setahun beliau gitu. Jadi akhirnya beliau bertanya, saya bilang nggak apa-apa lah, kan memang ini sudah jodohnya mungkin gitu kan. Dan lagi pula juga kan kalau aku mau cari yang cantik, cari yang kemana-mana mau dan sebagainya, mau jungkir balik apapun, kalau belum Allah jodohkan nggak bakal ketemu. Dan kebetulan saya sudah siap untuk nikah, bismillah mohon doa restunya. Setelah menikah, ini kan akhirnya nggak ada masalah kan menikah ya. Dari pihak keluarga dua-dua tidak ada yang keberatan. Nggak ada Nah, sama sekali. apa tantangan awal ketika pernikahan dimulai? Jadi tantangannya kan memang pada saat itu sebetulnya gini, mungkin salah satu kepolosan dari saya dan istri saya juga gitu. Menikah ya udah kita jalanin biasa aja gitu. Kalaupun misalkan ada hal yang kurang terkait sama finansial, karena memang beliau kan guru honorer waktu itu dengan gaji, saya sebutin boleh? Boleh. Gaji 600.000 di tahun 2006 ya, masih dapat 600.000. Saya juga waktu kerja di toko buku dengan gaji yang sama. Nah, kemudian 1,5 bulan setelah nikah kami harus ngontrak. Nah, di situ mulai tantangannya bagaimana saya survive dengan istri gitu kan. Apalagi pasti kalau memang Allah izinkan mempunyai keturunan, artinya kan saya harus bagaimana terus bangkit untuk bisa menghidupi anak dan istri saya nantinya. Kan kebetulan istri itu dikaruniai anak, kami karena anak itu baru 1,5 tahun baru hamil gitu. 1,5 tahun pernikahan kami baru hamil, istri baru hamil. Kemudian di usia kandungan 5 bulan ya, usia kandungan 5 bulan ada tawaran ceritanya jadi OB lah gitu di salah satu klinik di sebuah yayasan NGO lah di daerah Ciputat. Di situ ditawarin, saya sempat tanya sama istri dulu, Mi gimana ini tapi jadi office boy, tapi ngepel juga dan sebagainya gitu. Kamu malu nggak gitu? Terus beliau bilang, ya kamu malu nggak ini gitu. Kamu kan ganteng gitu kata gitu waktu itu. Waktu itu ganteng ya katanya. Sekarang juga ganteng. Sekarang tambah ganteng ya. Jadi akhirnya kata enggak lah. Saya langsung jawab, enggak Mi, ngapain malu? Toh juga saya malu, emang ada orang ngasih duit ke kita. Kalau misalkan saya malu, emang kita numpang makan sama mereka? Enggak kan? Kita harus berusaha untuk menjaga, untuk sama-sama minta sama Allah agar terus dikasih rezeki kan. Cuman kita berdua dan Allah kan yang tahu gitu. Jadi bismillah aja, mohon doanya. Dari situlah saya berangkat di situ, kemudian udah jadi OB selama 2 tahun, ada posisi... Jadi OB 2 tahun? 2 tahun. Jadi ngerasain ngepel dan juga makanya saya bilang ini ada bekas kapalan. Saya bilang ya Allah kapal ini jangan sampai hilang, suatu saat saya jadi orang ini bakal jadi saksi buat saya agar saya tidak sombong, saya bilang gitu. Artinya saya berusaha dari nol untuk bagaimana tetap eksis tapi nggak boleh sombong gitu ya sih gitu. Dan berjalannya waktu 2 tahun kemudian ada lowongan internal juru masak waktu itu untuk pasien. Nah karena memang kami melayani pasien klinik itu kan, melayani pasien. Alhamdulillah saya yang lolos ceritanya. Berjalan 2 tahun, terus kemudian ada lowongan internal lagi. Waktu itu posisinya untuk surveyor. Surveyor itu masih di satu tempat juga. Saya survei, keliling-keliling, menyurvei orang-orang yang duafa, yang harus dibantu. Kalau dia lolos sebagai duafa, maka dibantu oleh yayasan tersebut selama 2 tahun berulang seperti itu dengan proses. Jadi ini jenjangnya pelan-pelan naik gitu ya? Betul, alhamdulillah. Sampai akhirnya saya resign. Setelah resign, karena saya resign itu di tanggal 17 Juni, 19 Juninya langsung sebelumnya ada proses. Saya kerja di laboratorium di daerah Jakarta Pusat Menteng, gitu. Di situ sampai sekarang, gitu. Dan ada profesi lain yaitu jadi MC. Iya, kalau untuk MC itu saya bilangnya hobi. Iya. Karena kenapa sih bilang hobi? Karena kalau misalkan lagi nggak nge-MC, saya nggak perlu berpikir lagi jadi sedih, baperan sebagainya, nggak ada undangan gitu. Tapi kalau saya berpikir hobi, artinya saya dapat undangan jauh pun saya tetap enjoy, saya dapat bayaran banyak pun saya enjoy, sedikit pun enjoy. Jadi tujuan saya menjadi MC juga kan sekalian membantu buat pengantin-pengantin yang pengen pakai saya, cuman mereka kadang kayak terpaut biaya. Gimana Mas Olta mau nggak? Saya biasanya tentukan tempatnya di mana. Kalau sudah mengetahui itu, oh ya udah bungkus deh. Yang penting saya bantu, gitu sih. Oke, namanya juga hobi. Ya? Hobi betul. Membuat orang bahagia. Nah selama Olta meniti karir gitu, Mbak Daya nggak ngajar lagi atau? Udah nggak ngajar lagi. 2008 pas
anak saya lahir, Oh, saya jadi fokus ngurusin anak. Hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau